Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranaldi Fahmi Abdillah dengan NPM 2317051052. Di sini saya akan menjelaskan post test pertama kemarin yang saya tidak mengerjakan. Soal yang pertama yaitu gambarkan dan jelaskan mengenai alur sistem informasi. Jadi alur sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan utama yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tahapan tersebut meliputi yang pertama yaitu mengumpulkan data. Sistem informasi berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan data yang diinput oleh pengguna atau diperoleh dari berbagai sumber, seperti sensor, formulir online, atau transaksi bisnis. Data yang dikumpulkan bisa berupa angka, teks, gambar, atau data lainnya yang masih mentah dan belum memiliki makna khusus. Kedua yaitu memproses dan menyimpan data. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi akan menyimpan dalam basis data dan melakukan pemrosesan. Pemrosesan ini mencakup penyaringan, pengelompokan, perhitungan, atau analisis data agar menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan. Sistem juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas data. Yang ketiga yaitu menghasilkan luaran informasi. Setelah diproses, data diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini dapat berupa laporan, grafik, dashboard, atau notifikasi yang membantu organisasi atau individu dalam mengembangkan dan mengambil langkah strategis berdasarkan data yang ada. Contoh sederhananya dari alur sistem informasi adalah sistem e-commerce. Data dikumpulkan saat pelanggan mengisi formulir pembelian, terus data diproses untuk memeriksa stok barang dan melakukan verifikasi pembayaran. Sistem menghasilkan informasi berupa konfirmasi pesanan dan laporan penjualan bagi pemilik bisnis. Selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan utama antara metode pengembangan perangkat lunak waterfall dan agile. Jadi, metode waterfall dan agile itu adalah dua pendekatan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Perbedaan utamanya terletak pada cara keduanya menangani tahap pengembangan dan fleksibilitas dalam menangani perubahan. Perbedaannya yaitu, kalau waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan bertahap. Setiap tahap, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan harus diselesaikan secara berurutan sebelum beralih ke tahap berikutnya. Tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya jika ada perubahan kebutuhan sehingga kurang fleksibel. Cocok digunakan untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas awal dan tidak akan mengalami banyak perubahan, seperti sistem pemerintahan atau proyek dengan regulasi ketat. Sedangkan untuk agile yaitu merupakan metode pengembangan yang bersifat interaktif dan inkremental, memungkinkan pengembangan dalam siklus pendek atau sprint. Setiap siklus pengembangan akan menghasilkan bagian dari perangkat lunak yang sudah bisa diuji dan digunakan. Lebih fleksibel karena memungkinkan perubahan di setiap iterasi berdasarkan umpan balik dari pengguna. Dan terakhir, cocok untuk proyek yang dinamis, seperti pengembangan aplikasi startup atau software berbasis pelanggan yang sering mengalami perubahan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, waterfall lebih terstruktur dan cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap, sedangkan agile lebih fleksibel dan cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak perubahan selama proses pengembangannya. Gitu. Jadi yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan 4 tahapan dalam metode Rapid Application Development atau RAD. Jadi Rapid Application Development RAD itu adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan dan fleksibilitas dalam menghasilkan produk. Proses dalam RAD dibagi menjadi 4 tahapan utama yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan atau requirement planning. Tahapan pertama dalam RAD adalah mengidentifikasi masalah, kebutuhan bisnis, dan tujuan sistem yang dikembangkan. Pengembangan melakukan diskusi intensif dengan pengguna dan pemilik bisnis untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem dapat dipahami dengan baik. Keterlibatan pengguna di tahap
awal sangat penting agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang kedua yaitu desain sistem atau user design. Pada tahap ini pengembangan mulai membuat rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rancangan dan kebutuhan pengguna, maka dilakukan perbaikan desain secara berulang hingga sesuai dengan harapan. Desain ini mencakup antar muka pengguna, UI UX, alur sistem, struktur data, dan teknologi yang akan digunakan dalam sistem. Yang ketiga yaitu proses pengembangan dan pengumpulan feedback atau consumption and feedback. Setelah desain sistem selesai, pengembangan mulai membangun aplikasi berdasarkan desain tersebut. Sistem dikembangkan dalam versi beta, kemudian diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik mengenai fitur dan fungsionalitasnya. Jika ada aspek yang tidak sesuai atau perlu diperbaiki, pengembangan akan melakukan revisi sebelum melanjutkan ke tahap akhir. Dan yang terakhir, yaitu implementasi atau penyelesaian produk atau cutover. Setelah diuji dan mendapatkan persetujuan dari pengguna, tahap akhir adalah penerapan atau menerapkan sistem dalam lingkungan produksi. Ujian akhir dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari bug dan berjalan sesuai harapan. Jika semua berjalan lancar, sistem akan diimplementasikan secara penuh dan siap digunakan oleh organisasi atau pelanggan. Jadi kesimpulannya, RAD lebih menekankan pada pengembangan yang cepat dengan siklus iteratif yang melibatkan pengguna secara langsung, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.